A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bangsa Yahudi meninggalkan Madinah. 1. Yahudi Bani Qainuqa. Pada bulan Syawal tahun kedua Hijrah, tempat kediaman mereka dikepung oleh kaum muslimin karena melanggar perjanjian. Setelah 15 hari, mereka pun menyerah. Kaum yang merusak perjanjian ini hanya dibiarkan keluar meninggalkan Madinah dengan permintaan mereka sendiri. 2. Yahudi Bani Nadir pada bulan Rabiul Awal keempat Hijrah, tempat kediaman mereka dikepung pula oleh kaum muslimin karena melanggar perjanjian. Pada suatu hari, ketika Nabi Muhammad datang ke tempat kediaman mereka dengan sembunyi-sembunyi, mereka hendak membunuh Nabi. Maksud itu lekas dapat diketahui. Setelah 6 malam lamanya dikepung, mereka pun menyerah. Atas permintaan mereka, asalkan jangan dibunuh, mereka boleh berangkat semuanya meninggalkan Madinah dengan membawa harta yang dapat dibawa selain senjata. 3. Yahudi Bani Quraidah. Pada bulan Dzulqa'dah tahun kelima Hijrah, mereka diperangi karena berkhianat melanggar janji sebagai yang telah diterangkan. Setelah 25 hari lamanya dikepung, mereka pun menyerah. Atas patosan Sa'ad bin Mu'adz dijadikan hukuman bunuh kepada laki-laki, tawanan kepada perempuan-perempuan dan anak-anak, serta hartanya menjadi rampasan. Hukuman ini sesuai dengan hukum yang tersebut di dalam kitab suci orang Yahudi sendiri, yang biasa dilakukannya kepada musuh-musuh yang dikalahkannya. Dengan binasanya Bani Quraidah, sunyilah negeri Madinah daripada musuh-musuh bangsa Yahudi. Baidatur Ridwan. Pada permulaan bulan Dzulqa'dah tahun ke-6 Hijrah, Nabi Muhammad berangkat menuju Mekah hendak mengerjakan ibadah umrah dengan lebih kurang 1.400 orang pengikut. Ketika mereka sampai di Hudaybiyah, kira-kira perjalanan sehari lagi dari Mekah, disampaikan kepadanya bahwa orang Mekah tiada mengizinkan dia masuk. Lalu diutusnya Utsman bin Affan menyatakan maksud kedatangannya hanya untuk mengerjakan umrah, bukan hendak berperang. Negeri Mekah itu selamanya tempat yang terbuka bagi orang yang datang hendak mengerjakan ibadah umrah. Tetapi Utsman ditahan mereka dan
tersiarlah kabar bahwa ia telah dibunuh. Mendengar berita ini, Nabi lalu mengikat janji setia dengan sahabat-sahabatnya akan mengambil Utsman dan sekali-kali tiadakan mundur. Janji setia ini dinamakan Bai'atur Ridwan, artinya janji yang diridhai. Karena Tuhan telah menyatakan keridhaan terhadap janji itu di dalam Al-Quran surat Al-Fatah ayat 18. Perdamaian Hudaybiyah. Mendengar Nabi telah mengikat janji setia itu, tambahlah khawatir orang Mekah. Utsman dilepaskan dan mereka lalu mendatangani perjanjian damai dengan pihak Nabi. Maksud perdamaian itu ialah menghentikan perang selama 10 tahun. Tiada boleh mengganggu dan orang-orang dibolehkan berpihak kepada Nabi atau kepada musyrikin Mekah. Pada tahun ini, Nabi tiada diizinkan masuk ke Mekah, hanya dibolehkan pada tahun yang dibuka. Perjanjian dibuka. Perjanjian ini dinamakan Perjanjian Hudaybiyah. Mengajak raja-raja masuk Islam. Perdamaian Hudaybiyah telah memberikan keuntungan yang besar kepada pihak Nabi. Kaum muslimin mendapat kemerdekaan yang luas, berjalan ke mana-mana, menyiarkan Islam, dan orang-orang pun tiada takut-takut lagi kepada musyrikin untuk berpihak kepada Nabi dan masuk Islam. Setelah kembali dari perdamaian Hudaybiyah, Nabi membuat satu setimpal yang bertulis Muhammadur Rasulullah. Dipergunakan untuk mencap surah-surah kirimannya. Ia pun mengirim surat kepada raja-raja yang ada pada waktu itu untuk mengajak mereka itu masuk Islam. Misalnya kepada Raja Habsyah, Mesir, Rum, Paris, Damsyik, dan lain. Di antara mereka ada yang langsung masuk Islam, ada yang mengirim balasan dengan baik, ada yang mengirim hadiah, dan ada pula yang menolak dengan sombong. Wallahu a'lam bishawab.